yang keberadaan Tuhan yang Maha Esa itu tidak jauh dari kita sebagai makhluk. Inilah maksud daripada sangkan paraning dumadi. Inilah maksud innalillahi. Lah sekarang bagaimana kita menuju wa inna ilaihi raji'un? Kita harus mengenal sifatnya dunia itu bagaimana sih. Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bahas tentang masalah kerohanian yang kita ambil dari kitab Hikam yang makalah 32 membahas tentang sifat hakikatnya dunia, sifat hakikatnya duniawiyah. Disebut sebagai duniawiyah itu ada kaitannya, ada ta'alluqnya dengan makhluk. Berarti ada yang menciptakan, yang disebut kholik. Jelas mulai tauhid tingkat dasar di syariat sudah paham dan meyakini bahwasanya duniawiyah ini yang menciptakan adalah Allah. Allahu khalaqakum. Utawi Allah iku khalaqakum, yang menciptakan semua makhluknya. Bapak Ibu, kalau kita bicara makhluk iku yang menciptakan Allah, berarti asal muasal dunia ini tidak ada. Adanya iku sebab diadakan yang ada. Itulah Rabbi wa Rabbukum, itulah ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa, yang keberadaan Tuhan yang Maha Esa itu tidak jauh dari kita sebagai makhluk. Inilah maksud daripada sangkan paraning dumadi. Inilah maksud innalillahi. Lah sekarang bagaimana kita menuju wa inna ilaihi raji'un? Kita harus mengenal sifatnya dunia itu bagaimana sih. Wahai manusia, tergantung Anda. Adakah keinginan dalam hatimu untuk kembali ke asalmu? Tidak ada. Ataukah wahai manusia, kau masih bersikukuh untuk tidak mau bertemu dan berjumpa kembali kepada asalmu? Semua tergantung diri kita masing-masing. Bapak Ibu, kalau toh dunia itu asalnya tidak ada, berarti adanya dunia ini bersifatkan fata morgana dari sisi hakikatnya. Berhubung hati manusia terjerat oleh rayuan nafsu di dalam diri kita yang dijadikan Allah sebagai lapangan ujian kita, maka selanjutnya nafsu atau iblis
menjadikan terasa indah kehidupan dunia ini. Dunia terasa wujud, dunia terasa kekal. Memang itu dicanangkan oleh nafsu dalam diri kita supaya kita tidak mengenal Allah. Itu memang sengaja nafsu rencanakan supaya kita itu tidak bisa kembali kepada asal kita. Wa yastahibbunal hayatad dunya. Dijadikanlah dunia ini terhadap hati kita supaya terlena. Nafsu sengaja memang memakai alat kehidupan duniawiyah ini terasa indah. Kalau hati sudah terjebak di dalam lubangan pasangan nafsu, maka alal akhirah otomatis kita akan terus menerus tinggalkan Allah. Kita akan terus menerus hati ini berlaku zalim pada Tuhan kita, tapi kita nggak terasa. Ingat, pembahasan ini nanti dalam makalah 32 ini, sealim apapun Anda, ya, sepandai apapun Anda, sebaik apapun perbuatan jasmaniah kita, tatkala kita masih hati tidak mau lepaskan dunia, tidak akan pernah ada guna dan manfaatnya. Dan jangan harap kita akan bisa bertemu Allah. Itu omong kosong. Karena sifatnya dunia ini adalah menjerat. Menjerat. Sifatnya dunia ini adalah menjerat ruhaniyah supaya tidak bisa untuk yaumal akhirah, masuk di dalam alam akhirat. Kan Kanjeng Nabi sampun memberikan teladan. Yang disebut uswatun hasanah adalah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Hati harus ada sinyal, frekuensi, keadaan, kekarepan, himmah, keinginan besar, yarjullaha, apa? Mendekat dan bertemu Allah. Ini teladan Kanjeng Nabi. Sebab dengan cara dasar seperti inilah Bapak Ibu akan bisa masuk pada masa yaumal akhirah, alam akhirat di dunia ini. Artinya Anda akan bisa masuk ke alam akhirat ketika saat di dunia ini hati Anda rohaniah harus melepaskan alam dunia ini. Kalau tidak Anda lepaskan, gak akan mungkin akan bisa liqo bertemu Allah di alam akhirat ini. Bahkan dalam makalah yang lain Syekh Ibnu Athaillah dawuh, idfin wujudaka fi ardil khumul, fanakan rasa keakuan dirimu sebagai makhluk yang wujud. Idfin mendemo sira wujudaka ing wujud ira fi ardil khumul, di dalam bumi kefanaan ini. Lah ini kalau tidak dibuka ilmu sistem carane, ya nggak bisa. Miturut sistem keilmuan
Makanya tentang ilmu ini, kalau baginda Rasul memberikan satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, itu beliau dawuh ngeten, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib bagi setiap diri seorang muslim lanang, muslim wedok, laki perempuan untuk mencari ilmu. Sebab buah ilmu ini akan masuk di dalam diri Anda berupa nur mir rabbikum, cahaya yang disebut sebagai kefahaman dari Tuhan panjenengan. Makanya bagaimana caranya ketika di dalam hati Anda ada himmah, keinginan yang besar untuk bertemu Allah, itu bagaimana? Ilmulah berbicara, setelah itu praktek. Kata Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 35 dawuh, kuwi nek kepingin bisa ketemu Allah, wabtahu ilaihi al-wasilata, carilah wasilah, tali, carilah tali ruhaniyah untuk bisa pada Allah. Setelah mendapatkan tali itu baru jenengan memanjat. Menek iku apa? Kejokan tali merambat terus sampai dumugi Allah. Makane wabtahu, do ndolek ana sira kabeh ilaihi, untuk menghadap, merapat dan bertemu Allah, goleki apa? Alwasilata, ing tali, dalan, harus baru bisa Pak tekan Allah. Ibaratnya jenengan mau menek apa jenenge pelem atau tingkat niki sampai kedah betok ondo, kalau tangganya nggak ada sampai harus cari tangga, akhir sakit menek. Laksana seperti itu. Kita pakai sistem wasilun ya dari bawah naik. Beda yang beliau pakai sistem majedubun, dari atas langsung lugur menisor, wis gak pakai ondo. Niku namanya terjun bebas. Pun kita gak bahas di situ, kita bahas sifat dunia. Dalam surah Ali Imran Allah dawuh, wa zujina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Kita itu diuji Allah lewat nafsu yang ditaruh di dalam jagate hati dengan membawa, mohon maaf, garwa, anak, harta benda. Disuguhkanlah buah khuldi ini terhadap hati kita supaya mensukai. Kalau hati ini sudah masuk di dalam jeratan nafsu, otomatis kita akan mencintai hati ini. Kalau kita sudah mencintai, maka sistem yang ada pada hati kita akan mengatakan bahwasanya inilah hal yang terpenting. Inilah hal yang terpenting. Udah. Bisa-bisa uang menjadi Tuhan, istri suami jadi Tuhan, anak jadi Tuhan, harta benda jadi Tuhan. Padahal Allah katakan ad-dunya mata'ul ghurur, ketipu kamu. Berhubung kita golongan orang-orang alladzina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi, kita berhubung golongan orang-orang yang mengingkari wahyu-wahyu Allah yang bersifatkan hakikat nuju makrifat otomatis.
waliqaihi, kita akan menolak alias tidak mau bertemu Allah. Akhirnya kita sukanya bertemu tiga hal tadi. Tadi sudah dikatakan, kalau dunia itu sifat aslinya tidak ada, janganlah kau terpengaruh adanya yang palsu ini. Hei ruhaniyah, bukan jasmaniyah loh Pak, hei ruhaniyah. Sebab ada sesuatu yang asli wujudnya, sesuatu yang wujud aslinya itu ada. Kalau kita bersikukuh terus menerus, awor campur terus dengan sesuatu yang tidak asli wujudnya, jangan harap kita akan bisa bertemu yang asli wujudnya, yaitu Allah. Boleh saya teringat ketika saat kula didukani, dipisui Mbah Yai Khozin Ringin Agung, kula niki dilokno Pak, son Gusti Allahmu iku wakeh, Gusti Allahku iku ahad, ngoten pun Pak. Ono maneh dawuh Gusti Allahmu wakeh, sing gak paham ngelu Pak, ngelu. Maksudnya Gusti Allahku niku kuwatah, saya tidak terasa Pak. Dengan bentuk dalam hatiku mengimani si A iki wekku, si B wekku, si C wekku, iku sama halnya pengakuan-pengakuan dalam hatiku itu telah menuhankan yang bukan Tuhan. Gusti Allahmu iku berupa piro-piro wong wedok, piro-piro anak, piro-piro harta benda, yaiku Gusti Allahmu. Bener beliau ndukani, tapi iku aweh pelajaran terhadap saya. Estu karpe kita itu dikongkon tafakur, mboten dijelasno pada saat itu Gusti Allahmu wakeh terus opo siji mboten. Solusi ini harus kau tinggalkan ngini-ngini, mboten. Ternyata itulah yang dikatakan dalam surat Ali Imran, ketika saat dalam hatiku muncul rasa atau iman bahwasanya makhluk bojo anak dunya brono iku wujud ning ati kula, berarti saya telah menuhankan yang bukan Tuhan, makhluk sifatnya duniawiyah imam. Ini miturut kacamata hakikat, bukan syariat. Lah maksud Gusti Allahku iku tunggal, jenengan sudah syuhudul wahdah fil kasroh, hanya memandang hidup di dalam tiga perkara tadi yang bukan sifat. Sebab di dalam tiga perkara ini, jikalau tidak ada wujudnya Allah, nggak akan mungkin terjadi si A garwoku. Gusti Allah menggarwokan saya terhadap si A itu semata-mata untuk menguji hatiku beriman pada siapa. Itu loh. Contoh lagi sederhana singkat, yang tidak kami rasa sangat lembut banget. Saya melakukan sholat 5 waktu, dalam hatiku masih muncul iman, meyakini saya makhluk ini yang bisa melakukan. Berarti saya menuhankan diriku sendiri makhluk yang bukan Tuhan. Karena apa? Karena saya nggak ada wasilah
nggak ada tali sambungan langsung antara hati pada sejatine Allah, nggak ada. Saya ini masih wiritono model ewonan Pak, ngalimo koyo opo kitab yang ku pelajari sampak kalau niku ben mantun ngasar iku dulu niku maca dalail niku mboten nate leren. Masyotah kula niki apal Quran nggak migunani di mata Allah ya, di mata Allah. Artinya apa? Segala perbuatan yang dianggap manusia pada umumnya baik, tolong sekali lagi dasarilah hati wasilah pada Allah. Sebab dengan begitu ruhaniyah Anda akan bisa melepaskan alam dunia ini. Kalau tidak bisa. Apalagi perbuatan-perbuatan yang miturut agama Islam dilarang. Sing diperintah gak iso. Karena semuanya itu kuncinya secara pandangan keilmuan wasilah tadi Pak, wasilah. Berhubung kita nggak ada wasilah, maka nggak bisa di mata Allah itu apa yang muncul dan timbul dalam diri kita di depan Allah, indallah itu dikatakan sebagai menyembah yang benar, nggak bisa. Miturut kacamata hakikat beda dengan miturut kacamata syariat, mudah-mudahan diterima mekaten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, orang akan sadar bahwasanya sifatnya dunia adalah fata morgana alias menipu itu dikarenakan beberapa hal alasan. Pertama, dia sadar kalau sudah tua larinya mesti mati. Ketiga, ini umum, jenengan sudah mendengarkan ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang isi maksud kalimat tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, hakikat ma'rifat. Ketiga, jenengan diwarisi Allah yang namanya wasilah. Akhirnya jenengan bisa kedorong laku kholwat, mulai kedandan niki, ruhaniyah jenengan mulai kedandan sampai dilakukan terus menerus. Tapi bagi kita yang tidak masuk ke jalur itu sampai tua pun hati ini akan berlaku zalim. Akhirnya jangan heran kalau duniawiyah sifatnya itu menipu, itu tidak terasa nipu, bahkan kita menganggap itu yang paling utama. Kita nggak tahu kalau di istidraj, dilulu oleh Allah, anggapan kita dikasih hidayah. Contoh, jenengan kalau habis sholat subuh, kalau pingin rezeki niku mau terus meneruskan, disuruh baca surat waqiah, disambung lagi nanti sholat duha, disambung lagi doa, ya Allah bila mana rizkiku masih di atas turunkan, kalau di bawah keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau haram halalkan. Lah ngoten nggih. Oke. Kelakon ekonomi sampean iki berjalan pesat, semakin naik. Tapi hati sampean tidak ada wasilah langsung pada Allah. Jangan harap ini hidayah. Itu Allah lulu miturut kacamata hakikat. Kalau miturut kacamata syariat beda Pak. Wong maca Quran kok, wong sholat duha kok.
Pasti seluruhnya secara umum mengatakan ini hidayah. Tondoni semangat terus membaca sholatnya terus. Bapak Ibu, ngunu ya ngunu, tapi ojo ngunu. Artinya apa? Secara syariat sudah ditata bagus, oke. Biar tidak jadi istidrot, alias biar menjadi hidayah, raihlah wasilah hatimu langsung pada Allah, sehingga ketika saat melakukan hukum-hukum sistem di dalam syariat itu, hati jenengan tidak ada rasa pengakuan diri yang bisa melakukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Jelas. Bon, Bapak Ibu, iki secara mukaddimah adalah memberitahukan bahwasannya sifatin dunya itu fata morgana alias menipu jenengan, baik dari sisi wujudnya, manfaatnya, mudorotnya. Ini akan sadar kalau semua itu adalah mataul ghurur, bujuk, nipu, ketika saat sudah jenengan ini memegang wasilah. Kalau belum, sepanjang masa tetap kita tidak akan mengatakan kalau semua dunia sifatnya itu fata morgana, nggak akan. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah, la tastaghrib, ojo ngumon sira, ojo nyawang longko sira, jangan heran. Ngaten niki wuku al-aqdari, ora kena takjub atau heran menyang apa wuku al-aqdari ing tumibane piro-piro kesusahan. Cara dunya iku Anda jangan heran, jangan melihat heran jikalau dunia itu jatuhnya sifatnya menyusahkan. Monggo ayo diteliti. Ketika kita ditakdirkan Allah dadi wong melarat, kita belum punya wasilah lo ya, belum. Susah enggak? Siapapun kita pasti greges ati iki. Sing lanang rapayu payu rabi sampak dadi Joko tuwek. Sing wedok ya ngono. Sing susah iku mboten sampean tok, bukan Anda, hanya Anda saja, orang tua ikut sampak digawa nang pinter. Duwe penyono, jodohku iki dicancang wong ah. Kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang ono sing ngrusoni paling kok. Padahal jodohnya wis mate. Mohon maaf, siapapun kita kalau tidak ada wasilah langsung pada Allah mesti susah Pak dunya iki. Oke, jangankan kita yang dijadikan Allah, ditakdirkan Allah miskin, melarat, serba kurang, gak susah. Jenengan terus dikasih Allah sugih, sik susah. Susahnya bentuknya apa? Wedi, melarat. Aku yakin orang yang kaya-kaya ini pasti ketakutan akan menjadi orang miskin. Orang yang berbisnisnya baik, omsetnya tinggi, pasti dia akan takut jatuh. Bon, sampai meneo tingkat pitu Pak, delok nisor bediding boten. Halo, apa bahasa Indonesia bediding itu? Merinding, merinding apa boten?
Coba sing ana nisor nyawa ndukur betiti mboten? Mboten. Apa masalah iki? Iki alam menyimpan ayat yang tersirat, cuman kita berhubung nggak ada wasilah nggak ngerti maksudnya. Sampeyan ana jero omah peteng dedek kaca riben jam 12 awan padang, apa sing jero omah ndelok wong jaba kok cetok, sing jaba ndelok jenengan mboten kelihat. Iki alam yang menyimpan ayat mutasyabiah, menyimpan ayat-ayat yang bersifatkan tersirat. Kita nggak akan mengerti maksudnya karena kita nggak ada wasilah. Di sini loh susah. Yang punya jabatan mohon maaf habis pilkada niki, pilbub ya toh, gubernur sing dadi takonono mesti wedi jatuh, takut kelangan jabatan. Sing gak dadi ngreges mikir utangi. Lho nggih Pak, niki realita. Iya kalau modal sendiri, modal utangan ya. Walaupun modal sendiri pasti hitung-hitungan Pak orang itu. Yang sudah jadi, mohon maaf, mesti akan mikir bagaimana modalku lekas kembali. Dengan cara apa? Sinau nang muklason. Paham? Nggih, karena saya juga terlibat di situ. Kita menjagakan bayaran. Apa menjagakan ya? No, Pak. Menjaga niku lho. Kita mengharapkan gaji kita nggak akan cukup. Berapa modal kita untuk membeli kendaraan partai? Berapa modal kita yang kita bagi-bagikan terhadap masyarakat? Semua ada hitung-hitungannya. Kalau hatinya tidak ada wasilah pada Allah, jangan harap tidak bermain anggaran. Nggak mungkin. Saya tidak buka rahasia, enggak. Enggak. Iki fakta. Bagaimana nanti bekerjanya dengan baik? Kecuali beliau punya wasilah. Segala apapun yang Allah titipkan pada dirinya untuk kemaslahatan umat nggak pernah diaku-aku, Pak. Ini kalau ada wasilah tali, sambungan antara ruh langsung pada Allah. Berhubung nggak ada wasilah, Pak, ngomong black. Tahu ngomong black nih? Ngomong kosong. Nek gak hitung-hitungan, ayo. Sing dadi lan sing gak dadi padha remeke. Padha remeke. Ati ini lho maksud kula, ati yang remek. Susah, gelisah. Kadang-kadang mau keluar rumah malu sama tetangga karena gengsi dong, nggak jadi. Kadang-kadang beban mental, Pak. Saking nemeni stres, kendat. Ada yang seperti itu. Modal-modal hutang nggak jadi pisan, sing ngutangi uber-uber, stres, Pak, sutris. Akhirnya mengakhiri hidup. Coba kalau punya wasilah beda lagi. Diletakkan Anda dalam posisi ekonomi terpuruk, setengah terbaik, nggak ada masalah. Artinya hatimu tidak akan kena pengaruh tiupane bisikane nafsu lewat kebiarin dunia, nggak akan pernah. Dalam makalah lain beliau juga kasih solusi, cuman malam hari ini kita nggak bahas itu, sebab mohon maaf ini nanti aku nggak bisa kasih pertanyaan
banyak-banyak, karena habis ini langsung saya ke Pekalongan. Ini nanti habis Pekalongan langsung ke Jogja. Jadi jadwalnya ya napa malih kedah saya jalani aja. Urusan secara jasmani nanti bagaimana Allah, udah apa kata Allah. Jadi nanti tetap tak kasih pertanyaan, ibu satu bapak satu. Oleh karena waktu kami di bulan Desember niki sering saya katakan mudah-mudahan saya masih diizinkan Allah 2025 untuk ngaji keluar. Kalau tidak, yo ojo nganggep kula niki purik. Tahu purik? Karena 2025 kami sudah waktunya kami akan menulis kitab, ya dah. Siapa tahu nanti internet ini nanti dihancurkan Allah. Kalau ada kitab bisa dipelajari oleh anak putu kita nanti. Jujur saya memakai sistem wasilun. Ada kitab sistem majedubun, ada, cuman ini nanti tidak saya sebarkan. Ada pedoman sistem majedubun dalam kitab. Dan ini kita sebarno, wong sak Kediri sing ngaji iku njaluk gendeng kabeh engko. Nah terus ya apa nek gendeng kabeh engko? Nah, jadab kabeh kok terus piye? Ngono. Mboten. Kalau dunia itu sifatnya adalah ketetapan menyusahkan, madumta fi hadhihi dar, selagi kau di dunia. Artinya makalah ini, selagi ruh panjenengan ini mencintai dunia, selama itu Anda akan kesusahan. Jangan heran kalau sifatnya dunia itu adalah membuat kesusahan terus ruhaniah jenengan. Terus piye carane jenengan iki biar gak susah? Hatimu, ruhaniyahmu, tinggalkan alam dunia ini. Walaupun jasmani jenengan masih tetap gembul alam dunia. Sederhana, alam kasih jawaban. Jadilah kau seperti ikan yang hidup di lautan. Airnya asin, mengapa ikan dagingnya jasadnya tidak terasa asin? Laku kaya ikan. Terus jenengan punya kepahaman malam ini berangkat nanggone pantai selatan langsung nyeblung laut, ya gak ngono, ya mati sampean. Maksudnya bagaimana caranya jenengan ati tidak bisa terprovokasi kena alladzi yuwaswisu fi sudurinas, kena tiupane nafsu, seruane nafsu lewat kesenangan dunia, kebiarin dunia. Sederhana jawabannya, peganglah wasilah. Apa wasilah? Tali Allah langsung, bukan makhluk loh ya. Kita bicara wasilah secara syar'i, secara thariqah, guru kita A guru ini B C D E sampai kanjeng, bukan itu. Saya ingatkan, syuhudul wahda fil kasroh, secara jasmani oke-oke aja, tapi ruhannya Anda harus bisa masuk hidup di dalamnya. Dan hidup itu ya ada di diri jenengan. Kalau bahasa hakikat wasilah itu adalah dalan, tali, hubungan langsung ruhannya dengan Allah. Inilah yang disebut hablum minallah. Langsung. Makanya tanya pada teman-teman kita yang ada di Thariqah ketika Solo, mengapa lama nggak usul-usul? Karena nggak megang wasilah langsung dengan Allah. Lah wasilah langsung pada Allah munculnya dari kalimat tauhid la ilaha illa anta, supaya bisa ke ana yang disebut wa huwa adzikru bisiril asrar. Itulah zikir yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 42.
dzikron katsiron, sejatine eling yaiku kesadaran dalam hatimu bahwasanya dirimu makhluk itu tidak wujud, dirimu makhluk tidak punya kehendak, dirimu makhluk tidak punya hidup, dirimu makhluk tidak punya sifat mendengar, melihat, berkalam dan lain sebagainya. Itulah maksud la haula wala quwata illa billah. Kencenge Kang, lho ini gak dikencengi ngene ya, kopoki gak iso ndelewer Pak. Paham iki maksudullah? Saya lebih suka dibenci orang satu dunia daripada dibenci Allah. Lho estu Pak, boleh sampean uji, boleh sampean uji, tutup semua pengajian saya di seluruh daerah. Tambah seneng aku bos, pol senengi. Ojo ngaji nang klason, ngaji ini sesat, saweneng tambahna. Enak gak ngaji, tapi gak bisa Pak. Bagi hati jenengan yang sudah condong millata Ibrahim Hanifah, gak bisa. Justru rindu dan rindu. Wong dikabari 2025 kemungkinan gak bisa ngaji keluar gopo kableh, gopo. Piye aku iki durung iso tekan kuno, piye nek leren? Boten Pak. Nek ngajine gak leren, kemungkinan metune sing leren. Nek ngajine tetep ning pondok bendino sesuai dengan jadwal daerah masing-masing. Entah nanti lewat Zoom atau lewat layar lebar itu gini, umpama jadwalnya di Ngelamong sini pakai layar lebar. Saya ngaji di rumah, jenengan datang ke sini melihat layar itu, langsung bisa tanya jawab. Itu berarti saya tidak kloyongan ning jobo, karena dipastikan mulai 2025 saya mulai menulis kitab itu. Entah nggak tahu aku. Ini saya sudah memesan kitab kertasnya itu dari Lulang, jadi biar nanti awet. Nek dipancal tikus, cek mboten suwek, ngoten ya, ngoten lho. Pun. Mengapa kita tidak boleh heran kalau sifatnya dunia itu menyusahkan? Biar sadar Anda bahwasannya apapun sugih melarat iku ndadekno susah supaya jenengan lekas tinggalkan dunia. Jangan diartikan tinggalkan dunia ini jenengan mati dikubur secara syar'i, bukan. Jenengan supaya yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu, mendengarkan ajaran-ajaran yang Allah sampaikan di dalam jalur ajaran dinut tauhid, lalu berkholwat dengan istiqomah biar jenengan mendapatkan wasilah sehingga Anda akan rohaniah bisa meninggalkan alam dunia iki. Wa dzakarallaha katsiran, teladani Rasulullah, Anda akan bisa masuk ke alam akhirat. Wa dzakaro, ilingo Allah ing Gusti Allah katsiran kang ukeh. Berarti waktu demi waktu, detik, setiap detik sampai 24 jam ini, kalau miturut ayat ini jenengan wajib hati iku eling nang Allah. Artinya eling, dalam hati sampean harus muncul keyakinan, rasa bahwasanya yang melakukan semua di alam semesta ini hanyalah Allah, alias gak boleh ngaku-ngaku makhluk ini. Coba jenengan kalau sudah mengasah wasilah itu dalam setiap aktivitas hati Anda, tak jamin hati sampean mesti gak gampang susah, gak gampang khawatir, alias tenang. Kalau mau, kalau nggak mau terserah. Fa innaha mongko sak temeni hati hidar, kehidupan dunia ini iku ma'ab rozat, orang ngelahirake
apa hati hidar ilama kejaba perkara huwa kang utawi ma iku mustahiqqu wasfiha nyatane sifate hati hidar. Artine sebab sesungguhnya sifat asli dunya iku tidak ada lagi kecuali menyusahkan hatimu. Wa wajibu na'tiha lan wajibe sifate hati hidar apa nyusahke lagi. Ya murid, wahai si salik, ngertiyo sira, mengertilah kau bahwasanya kehidupan duniawiyah ini miturut hakikate jikalau hatimu kesensem terbuai dengan itu, hatimu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, kedamaian yang hakiki, nggak bisa. Aku takok sugiyo kaya apa jenengan dalam hal bojo anak dunya brana, nek jenengan kali kula mati ditinggal enggak? Nyun sewu nggih, presiden wong sing sugih sak Indonesia misali ketika meninggal terus dunya sampean kali kula sebagai presiden sing sampean tompok tadi kemana? Sampean gawe nang kuburan mboten? Udah, alam itu sudah bicara. Tapi mengapa banyak hati manusia nggak sadar? Akhirnya ngunggul-ngunggulno adiguno. Lah ngoten enggak? Itu laksana kita mengukir di atas air, nggak ada bekas. Ingat dalam surat Maidah ayat 27. Ibadah apa wae yang bersumber dari duniawiyah sampean kali kula, contoh sedekah, bangun masjid, karena memang kaya. Bikin masjid sa Indonesia sampai jumlah ribuan. Itu Pak Bu, mohon maaf, tidak akan bisa menolong jenengan secara hakikat loh ya, manakala hatimu gak ada wasilah pada Allah. Karena apa? Karena kita sebenarnya mengikrarkan diri sebagai Tuhan yang bukan Tuhan, tapi kita tidak terasa. Mana buktinya? Muncul rasa keaku-aku, kok gak aku, gak tadi menjadi iki dunya kuwakeh. Aku kepingin ayam kampus ah. Ngerti ayam kampus nih? Aku berada tak WA nek gelem Honda Jazz wis kecerit-cerit wis ngewentil gampang tau Bapak Ibu. Habis itu ketika semuanya kita idza jaa ajaluhum datang terus bundi ditinggalkan betul, tinggalkan. Oleh sebab itu matilah kau sebelum mati, matilah kau sebelum mati. Artinya patenono rasa keakuanmu sebagai makhluk yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, sebelum datangnya mati secara dohir. Ini lho maksudnya. Tentunya jenengan harus megang wasilah. Kalau tidak megang wasilah, omong kosong, boten saged. Sebab di dalam tubuh kita jagate ati itu ada dua pohon yang menjulang tinggi ke atas. Tinggal Anda milih memanjat pohon mana, antara pohon basariyah atau pohon basiroh. Basariyah menjulang ke tinggi ke atas, akan masuk di dalam azab nar cara bahasa syariat. Berarti kitalah yang selalu mengikuti kehendak hawa nafsu. Tapi kalau pohon basiroh kita memanjat di situ, maka segala hal apapun hati jenengan berhubung ada wasilahnya langsung pada Allah, mesti Anda bertajalli. Itulah Pak yang dituangkan Allah
di dalam surah Yunus ayat 62 63, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaiku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tidak hanya beriman kalau semuanya yang melakukan Allah, tapi mereka ini wa kanu yattaqun, hatinya ada wasilah takwa itu, ilmu amal istiqomah tes nang Allah pun nek rasik tetep ra percaya itu bukan urusaku. Wis ayo hitung-hitungan jenengan kali kula yang sejak kecil bersikukuh membangun jasmania ini amalan solihah, sementara ruhaniyah kita tidak. Pertanyaannya, jenengan si ono rasa khawatir enggak? Rasa gelisah, rasa takut enggak dengan kematian secara syar'i? Gak usah dijawab secara lisan. Jenengan masih merasa khawatir enggak kalau besok kita jatuh bangkrut? Gak usah dijawab secara lisan. Jenengan waktu sholat bisa enggak bermunajat dan bertemu Allah? Gak usah dijawab. Iki fakta pada diri kita. Mengapa demikian? Jawabannya cuma satu, karena kita belum mempunyai wasilah tali langsung nang Allah. Bapak Ibu, kata si Ibnu Athaillah, wahai si Salik, sadarlah, kau lama olehnya suluk gak wusul-wusul, karena di dalam hatimu ada rasa pengakuan kalau dirimu yang melakukan, kalau dirimu yang dzikir, kalau dirimu yang bisa gini bisa itu, bahkan dalam dirimu merasa lebih baik daripada orang lain. Itulah penghalang, penghijaban hatimu sehingga tidak bisa wusul datang Allah. Lepaskanlah itu, lepaskan. Caranya ya sampean kudu ngagem wasilah, harus mendapatkan wasilah itu. Kalau ndak, mohon maaf, ngomong kosong. Kita gerudak-geruduk ngalor ngidul. Nanti yuk kono lo waktune kumpulan. Aku bukan berarti nggak suka, monggo, tapi tolong pegang wasilah. Maksud tujuan ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini Pak, semata-mata untuk membenahi syariat sampean kali kula, thariqah sampean kali kula. Mboten terus ngilok-ngilokno, enggak. Inilah mungkin yang dimaksud ngeritik tapi sifatnya membangun, bukan menjatuhkan, supaya jenengan naik kelas. Ngoten lho maksude. Niku sing sadar. Nek gak sadar, mungkin Rasulullah dianggapnya menghalangi. Coba Pak, sampean punya putra, punya anak, umur mungkin 3-4 tahun sudah jalan. Terus beliau anak jenengan kali kula niki anguk-anguk sumur, bahkan duduk di atas sumur. Jenengan ingatkan enggak? Ingatkan dong, pasti. Karena itu bahaya buat si anak. Anak mainan lilin, api, umur 2 tahun, umur 3 tahun, jenengan ingatkan enggak? Anak itu kalau nggak sadar mesti nangis, menganggapnya ini dilarang, gak oleh wong seneng. Padahal di balik kesenangan itu ada bahaya yang tidak dirasa oleh si anak. Nyun sewu, jenengan sama dengan kita semuanya sama. Jikalau diingatkan Allah, itu bukan berarti Allah itu nggak sayang. Justru Allah olehnya mengingatkan, di balik itu semuanya bentuk sayangnya Allah. Jenengan sugih, entah sugih apa, akhirnya ati sampean takabur pada Allah dengan bentuk rumangsa sugih, terus dijatuhkan Allah, diringkes dunyane. Iku sebetulnya bentuk sayangi Allah dalam dirimu untuk menyelamatkan jiwamu.
kita yang gak sadar mesti misu-misu. Aku iki sholat ya wis jangkep, wiritan ya oke. Kok aku digawe Gusti Allah melarat asale sugih ku ya apa sih? Iki ujian apa siksa? Kalau aku jawab, Pak, iku Gusti Allah nolong jenengan, nolong. Tapi gak paham kita. Berhubung kita mandangnya dari sistem zahir, nolong iku ya tambah api, ekonomiku gak dihancur nang ngene. Ngoten nek muring-muring. Wis kula nek ngadepi wong kaya ngoten, kula dikongkon mendel abi Gusti Allah. Uskut. Son cocotmu meneng. Ngoten. Meneng. Engko daripada diterusno gegeran, Pak. Kula niki asline cara tiyang niku mboten seneng debat. Belas mboten seneng. Nek dialog kula seneng. Nek debat mboten purun. Makanya kula tanya, sifatmu iku ingin sharing dialog apa debat? Nek debat, nggih mohon maaf, ilmune Allah iki gak iso dibantah, Pak. Kebenaran ini gak bisa dibantah. Tuh. Siapapun kita, adanya hari ini tidak Allah kasih hujan alias dihentikan. Saya tanya, sing ngendek udan iku sapa? Allah toh? Semuanya beriman kalau itu yang ngendek Allah. Bisa dibantah? Bisa dibantah kalimat ini? Gak bisa. Gak bisa, Pak. Kebenaran yang dari Allah yang disebut tauhid, mengesahkan Allah, ini gak bisa dibantah dengan bantahan apapun, kecuali nafsu itu sendiri yang berupaya untuk membengkokkan keimanan jenengan. Apa bentuk bengkokan nafsu? Jenengan tadi tahu ono wong gawa dupa, tukang siwer, ya, utawa ya tukang siwer jenenge. Ketika si tukang siwer buka kerisi, udan langsung berhenti. Jenengan takjub, oh iya, mesti iman sampean karena tukang siwer. Wa yabghunaha iwaja, ketahuilah bahwasanya imanmu telah dibengkokkan oleh nafsu. Lewat mana nafsu membengkokkan? Meniup dalam hatimu sehingga beriman terhadap itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan, lewat manusia itu, lewat manusia. Anda berhubung melihat manusianya mesti beriman tukang siwer. Coba angen-angen no, di dalam diri tukang siwer kalau nggak ada Allah, iso tukang siwer itu buka keris, moco mantra dan lain sebagainya, nggak iso, tidak bisa. Apakah kurang cukup Allah mengatakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun? Semua alam iki yang menciptakan Allah, dan semua muncul yang gerak yang muncul dari semua alam itu adalah geraknya Allah. Apa kurang cukup hadis mengatakan la haula wala quwata illa billah? Wahai manusia, nafsu iku jos, ojo percaya cocote klason. Ngoten Pak Winter. Ingat dalam satu ayat ketika Rasulullah menjelaskan tentang ajaran Allah ini, ada dua kelompok manusia terpecah, minoritas percaya, mayoritas tidak percaya. Oke. Bapak Ibu, kesimpulannya sifatnya kesenangan duniawiyah ini menyusahkan selama hati ruh bukan jasad masih tetap nyun sewu gembul ambek dunya. Jangan pernah Anda bisa wal yaumal akhirah, masuk alam akhirat di dunia ini. Jangan harap. Yang kedua, jikalau sifatnya dunia ini adalah menyakitkan, piye carane gak sakit hatimu? Nek panasi srengenge disangga wong akeh, kalau panasnya hati dirasakan sendiri. Bagaimana caranya?
peganglah wasilah itu. Bagi kita yang sudah memegang wasilah itu tali Allah, yaitu dzikir sirul asrar, Anda tidak akan mudah kena kebiarin tunyo, walaupun kadang kena kadang tidak. Ketika Anda kena terus Anda in asobathu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah lewat wasilah tadi, maka disitulah Anda tidak susah lagi. Akhirnya untuk belajar hati Anda tenang, wahai umat Islam, jadikanlah sholat 5 waktu sebagai munajatmu pada Allah. Wis ngeten mawon, nek sampean susah di luar aktivitas sholat, di dalam sholat coba sambungno taline ati nang Allah tadi. Jadi sebelum jenengan takbiratul ihram, hati jenengan harus merasakan kehadiran wujudnya Allah dalam diri Anda. Sebab karena wujudnya Allah itulah tangan Anda bisa bergerak, mulut bisa membaca rukun-rukun sholat, Anda bisa rukuk sujud duduk. Tolong hati pertama Anda harus merasakan, mengimankan kehadiran Allah dalam dirimu. Lalu sampean ikuti gerakan yang ada pada diri jenengan itu adalah gerakannya Allah. Anda nggak punya sifat bisa bergerak. Coba wasilah ini jenengan sambung ketika sholat. Pertanyaan saya, adakah dalam hati jenengan ketenangan nanti? Coba, nek enggak, kili kopi gona Mojokerto sawur noraini kelason, guys. Nanti jangan hanya di situ, aktivitas di luar sholat lakukan juga. Sehingga Allah dawuh, wadhkur isma rabbika Muhammad bukrata wa asila, pagi, siang, sore atau siang dan malam teruslah kau berzikir. Zikir yang bagaimana? Yang disebut wasilah, dzikron kathiron. Sejatine dzikir ya iku dzikir tanpa ngucap, ya, dzikir tanpa asma, dzikir tanpa sifat. Makanya dalam hadits qudsi, janganlah kau sembah namaku, kata Allah, sifat zatku, tapi sembahlah aku. Nek cara Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, lah niku ingsun, aku, wa aqimis shalah, tegakkanlah salat, li dzikri, semata-mata untuk eling ingsun, untuk menuju ingsun, sejatine Allah, sejatine ingsun, wajib sampai lewat wasilah sirul asrar. Nek ndak omong kosong. Bun, itu aja yang bisa kami sampaikan. Buat ngoten mawon. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.